Halo, perkenalkan nama saya Noviana Milka dari kelas 25C Informatika Angkatan 2025 Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang function. Yang pertama ada function with parameters. Function ini untuk menerima input dari luar fungsi agar fungsi dapat digunakan kembali dengan data yang berbeda. Biasanya orang-orang memakai ini karena lebih efisien. Di sini ada contohnya. Di sini fungsinya sebagai tamu. Nah, fungsinya sebagai tamu ini, lalu kemudian parametersnya ada nama dan umur. Nah, dan di baris ini untuk menampilkan outputnya. Nah, di sini bagaimana fungsi untuk memanggil nama dan umur. Nah, fungsi ini untuk memanggilnya kita tuliskan nama orang dan umurnya juga. Contohnya ada tamu yang bernama Ari dan umurnya di umur 23 tahun dan outputnya akan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke function returning value. Function ini untuk dapat mengembalikan nilai. Contohnya fungsi total harga dengan harga dan jumlah. Lalu ada return, yang dimana returnnya ini harga dikali jumlah. Harga ini sebagai harga barangnya dan jumlahnya adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Lalu totalnya dan petotalan harganya. Kemudian contohnya harga barangnya 7.000 dan ada 4 barang. Kemudian outputnya akan menjadi seperti ini. Perbedaannya di antara keduanya adalah yang satu menggunakan print, dan print ini tidak bisa diproses ulang, sedangkan return bisa diproses ulang. Kemudian kita masuk ke return boolean. Return boolean ini dimana dikhususkan untuk melihat apakah yang mana benar dan yang mana yang salah. Pertama kita ingin mengecek fungsinya, ingin mengecek apakah orang tersebut sudah dewasa atau belum. Nah, di sini kita masukkan umur dan untuk mengetahui apakah umurnya lebih dari 18 menggunakan return. Kemudian contohnya untuk mengecek dewasa pertama memiliki umur 22 tahun, kemudian dewasa kedua adalah 13 tahun. Dan contohnya untuk dewasa 22 tahun dia sudah dewasa, sedangkan yang 13 tahun dia belum dewasa. True and false. Kemudian selanjutnya ada variable scope in functions. Nah, variable scope in function itu memiliki dua. Yang pertama adalah local variable. Local variable ini tuh variabel yang ada di dalam fungsi. Nah, contohnya fungsinya ini dan dia ingin memanggil variabel yang ada di sini. Nah, ini contohnya. Lalu kemudian untuk hasil outputnya menjadi seperti ini. Nah, untuk baris yang ini, parametersnya ini hanya bisa dipakai di dalam fungsi saja. Dia tidak bisa dipakai untuk di luar dari fungsi tersebut. Selanjutnya untuk global variable. Global variable ini tuh variabel yang di luar fungsi yang ingin dipanggil ke dalam fungsi. Contohnya variabelnya itu ada y sama dengan 8. Kita ingin memanggil 8. Nah, terus fungsinya tuh contoh global, lalu outputnya tuh untuk memanggil variabel tersebut. Contohnya untuk hasil outputnya adalah sama saja, hanya perbedaannya untuk local variable dan global variable terletak pada untuk global variable dia di luar fungsi, dan variabel di luar fungsi ini bisa dipanggil oleh banyaknya contoh-contoh lain, bisa dipanggil untuk yang sintaks-sintaks lainnya. Kemudian untuk yang di bagian dalam fungsi ini
variabel ini tidak dapat dipanggil oleh variabel yang lainnya atau sintak yang lainnya atau yang di luar dari fungsi ini. Kenapa? Karena akan bisa terjadi error dan ini hanya khusus untuk di dalam fungsinya saja. Selanjutnya kita masuk ke built-in Python functions. Di sini sebenarnya ada banyak built-in yang ada di Python, tapi di sini saya akan menjelaskan 5 saja. Yang pertama ada built-in Python function len. Len ini untuk menghitung jumlah elemen. Contohnya ketika ingin membuat password, contohnya saya di sini menginput abg2114. Terus di sini kita menggunakan if dan else. Lalu tambahin len dan ini untuk mengakses panggilan passwordnya. Dan jika passwordnya lebih dari 6, maka passwordnya valid. Sedangkan untuk password yang kurang dari 6, maka passwordnya terlalu pendek dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika passwordnya itu valid, maka lebih dari 6, maka passwordnya adalah valid. Kemudian untuk yang kedua ada built-in in Python function type, yang dimana untuk mengetahui tipe data. Contohnya variabel yang ini x sama dengan variabel x-nya ada 3,45. Nah, ini hasil outputnya dia teridentifikasi sebagai float. Misalkan contoh kita masukkan 3 saja, maka dia tipe datanya adalah integer. Sedangkan untuk nama untuk nama maka dia akan mengidentifikasi sebagai string. Selanjutnya ada sum. Sum ini menjumlahkan isi list. Nah, ini ada angka dan ini list-listnya, kemudian kita outputnya. Nah, ini untuk menjumlahkan semua yang ada di dalam kurung tersebut, yang dipanggil tersebut. Ada 5, 10, 15, jadi hasilnya 30 gitu. Nah, selanjutnya ada sorted. Sorted ini mengurutkan data yang dimana yang dari terkecil sampai yang terbesar. Contoh, nah ini hasil outputnya yang dimana datanya itu yang awalnya 5281 menjadi 1, 2, 5, dan 8. Yang terakhir adalah range. Range ini digunakan untuk membuat urutan angka atau mengulang atau pola angka. Nah, biasanya range ini digunakan dengan menggunakan for in. Contohnya for i in range. Range-nya itu ada 5. Lalu kita panggil untuk angka 5-nya, kemudian hasil outputnya jadi 0 sampai 4. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang lengkap. Dan terima kasih.